Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari dinamika rotasi semester 3 IPA. Tujuan pembelajarannya di sini ada 3: mempelajari momen gaya, mempelajari momen inersia pada partikelan benda kecil, mempelajari hubungan torsi dengan momen inersia benda kecil. Tujuan yang berikutnya ini bisa kita simak nanti di video berikutnya, termasuk yang nomor 5 juga akan launching video berikutnya. Nah, dasar dari pemikiran dinamika rotasi itu dibagi menjadi 2 konsep. Yang pertama dinamika itu sendiri, yang kedua itu rotasi. Untuk dinamika berarti keterkaitannya dengan gaya, tarikan atau dorongan. Nah, kita sudah mempelajari cukup banyak jenis gaya, bisa F, bisa gaya normal, gaya berat, tegangan tali, gaya gesek, dan resultan dari jenis-jenis gaya ini. Kemudian untuk yang rotasi itu selalu melibatkan 2 gerak, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, yang harus diperhatikan di gerak translasi, besarannya itu ada jarak, kecepatan sama percepatan. Sedangkan untuk gerak rotasi juga ada sudut tempuh, kecepatan sudut sama percepatan sudut. Nah, keduanya ini memiliki keterkaitan konsep sehingga membentuk persamaan S sama dengan theta kali R, V sama dengan omega kali R, A sama dengan alfa kali R. Nah, ini adalah konsep dasar yang harus kita kuasai. Berikutnya yang akan kita bahas adalah torsi atau momen gaya. Simbolnya seperti ini, merupakan lengan yang berputar terhadap poros akibat gaya yang diberikan. Nah, ini disajikan sebuah gambar. Ini ada A, B, C, D, dan E. Ini adalah titik-titik dari satu lengan ini. Nah, gambar titik merah ini menyatakan poros. Jika di titik B diberi gaya F dan ternyata F tegak lurus dengan poros, ternyata F ini tegak lurus dengan lengan gayanya. Nah, ini kita sebut lengan gaya, dan ini kita sebut F gayanya, dan ini porosnya. Jadi untuk torsi yang harus diingat itu ada 3 yang sudah digarisbawahi ini, yaitu poros, lengan, sama gaya. Nah, di sini sudutnya 90 derajat, sehingga sebenarnya ini perkalian vektor, harusnya ada tanda vektornya. Nah, ini adalah cross vektor sama dengan L dikali F dikali sin theta. Theta ini adalah sudut antara lengan dengan gaya. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Di sini berarti porosnya di titik A, lengannya sepanjang ini sampai F, gitu ya. Nah, jadi lengannya kalau antara A sama B aja 2 meter, semuanya juga sama 2 meter. Jadi sepanjang ini totalnya 8 meter. Gayanya 10. Jadi kalau ditanya berapa besar torsinya, nah ini L kali F. Nah, kenapa kok ada tanda negatif? Karena ketika kita putar, arah rotasinya itu berlawanan arah jarum jam, gitu ya. Jadi untuk torsi ini ternyata dia termasuk vektor yang memiliki 2 arah rotasi, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Karena arah perputarannya itu terhadap poros, dan yang diputar, lengan yang diputar oleh gaya F ini menunjukkan berlawanan arah jarum jam, berarti nilainya negatif 80 Nm.
Contoh yang berikutnya, di sini ada poros di titik D, lengannya sepanjang ini, berarti lengannya 4 ya. Kemudian ternyata F sudah tidak tegak lurus lagi, tapi F membentuk sudut theta sebesar 37 derajat. Nah, sesuai dengan konsep sebelumnya, kalau perkalian cross, vektor perkalian cross itu pakai sin ini. Nah, jadi sudut itu theta adalah sudut antara lengan dengan gaya, sehingga kita peroleh hasil 72 Nm. Kenapa ini kok tanda plus? Karena kenapa di sini kok tidak ada negatif, berarti ini plus ya. Nah, artinya torsi yang ada di sini itu ini poros, lengan, gaya, nah muternya gini berarti. Sehingga dia itu berputar searah jarum jam, berarti bertanda positif. Lalu bagaimana kalau pada satu lengan diberikan beberapa gaya, sehingga timbul yang namanya resultan dari torsi. Nah, contohnya seperti ini, porosnya di titik C, gitu ya. Berarti lengannya gaya di sini ada dua, kemudian ada lengan CB sama lengan CE. Lengan CB ini 2 meter, gayanya ke atas, putar terhadap poros, ini searah jarum jam, berarti nilainya positif. Sedangkan ini poros, lengan, gayanya ke atas, nah berarti muter terhadap poros, ternyata berlawanan arah, berarti nilainya negatif. Nah, ini yang B nilainya positif, diperoleh 36. Yang C, yang E ini bernilai negatif ya, torsinya negatif 40. Jadi kalau kita jumlah min 4 Nm. Nah, yang perlu diingat, tanda minus ini bukan menyatakan nilai dari torsi, tapi tanda minus ini menyatakan arah putarnya. Nah, jadi kalau ketemu negatif berarti torsinya itu berputar berlawanan jarum jam. Nanti kalau positif berarti searah jarum jam. Nah, bagaimana kalau membentuk sebuah bidang lingkaran yang diputar? Contoh ini ya. Di sini lingkaran ini punya jari-jari R, ini bidang lingkaran. Kemudian ada F. Nah, ternyata di sepanjang bidang ini timbul yang namanya torsi, yaitu F terhadap titik pusat poros lingkaran. Kita tarik garis lurus dari seluruh badan lingkaran ini. Nah, tujuannya untuk membentuk torsi yang maksimum, sehingga akan diperoleh sudutnya 90 derajat, karena mesti kita ngambil yang tegak lurus gitu ya. Lalu bagaimana kalau disediakan sebuah F yang seperti ini? Nah, ini ada sudut sama seperti yang sebelumnya. Nah, kita pakai sudut sin theta gitu. Ingat, tanda negatif ini berarti sistem diputar berlawanan arah jarum jam. Nah, ternyata untuk mencari kondisi yang seperti ini tidak harus menggunakan konsep vektor gitu. Nah, kita bisa menggunakan seperti konsep awal, harus membentuk tegak lurus dulu. Nah, ini adalah R sesuai dengan persamaan matematika. Jadi kalau ada sin theta sama dengan R kecil per R besar. Jadi kalau nyari R kecilnya, R besar dikali sin theta. Nah, di sini sehingga gaya yang ada di sini bisa kita pindahkan gitu ya, sepanjang lintasan dan tidak merubah besarnya, hanya memindahkan saja. Persamaannya menjadi seperti ini,
yaitu R dikali dengan F, seharusnya ini ada tanda negatif gitu ya. Nah ini sudah muncul. Nah, sehingga torsi sama dengan min R sin theta, karena R kecilnya itu R sin theta dikali dengan F. Berarti bisa menggunakan cara ini, yaitu menggunakan cross vector, tetanya langsung kita ambil dari sudut yang diapit, atau menggunakan cara proyeksi gambar. Contoh soal ya. Diketahui F1 sebesar F, F2 sebesar 2F, F3 sebesar 2F gitu ya. Batang yang panjangnya 6 meter, jadi yang batang ini 6 meter, dan masanya diabaikan, bekerja 3 buah garis split pada gambar. Sudah kita tandai. Besar momen gaya batang saat berotasi pada pusat masanya di O adalah, karena masanya diabaikan, berarti tidak ada gaya berat di sini ya. Kecuali nanti kalau ada masanya tidak kita abaikan, berarti selain ada gaya F ini, nanti di sini akan muncul gaya berat. Jadi kalau panjangnya ini 6, berarti di sini ada gaya beratnya di sini. Pusat ada di O, gitu ya. Nah, berarti O ini adalah porosnya. Poros lengannya 2 meter untuk yang ini. Poros ini lengannya 3 meter untuk yang ini. Poros ini lengannya untuk yang F3. Nah, sekarang kita deteksi cara berputarnya. Poros lengannya ke sini, gayanya ke atas, berarti muternya terhadap poros. Nah, ini secara jarum jam nanti nilainya pasti positif. Sedangkan yang ini poros lengan, gayanya ke bawah, muternya terhadap poros, berarti nanti nilainya negatif. Nah, yang ini juga negatif. Nah, kita peroleh hasilnya. Karena ini satu batang, ada banyak gaya yang bekerja, kita tulis sigma ya. Semuanya kita jumlah, sehingga memperoleh negatif. Sekali lagi, tanda negatif tidak menyatakan nilai, tapi arah putarnya. Besarnya adalah 4F. Jadi jawabannya yang C. Nah, untuk berikutnya, kita akan mempelajari momen inersia I. Definisinya itu adalah kelembaban benda berotasi terhadap porosnya. Ini dibedakan menjadi dua konsep gitu ya. Yang pertama, kalau berbentuk partikel, kita tinggal menggunakan persamaan dasarnya I sama dengan mr kuadrat. Tapi kalau berbentuk benda bejal, nah ini setidaknya harus dihafal sedikit. Lanjut aja, semua contoh soal seperti ini. Ini adalah momen inersia dalam bentuk partikel. Perhatikan tampil data posisi benda-benda berikut. Nah, jadi ini bendanya, masanya dalam satuan gram, koordinatnya dalam satuan meter. Benda A, B, dan C dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa pada bidang XY. Berarti harus menggambar bidang dulu ya. Sudah kita gambar. Besar momen inersia sistem jika diputar pada poros sejajar sumbu Y melalui benda A adalah, nah berarti Anda harus menggambar ini dulu. Nah, ini untuk yang benda A 4,0, ini untuk yang benda B 0, nah benda B yang ini 0,4, ini untuk yang benda C ya. Nah, ini untuk garis sejajar sumbu Y. Garis sejajar sumbu Y. Ini benda B-nya, benda C-nya. Nah, berarti yang punya momen inersia itu ternyata hanya ada dua ya. Kenapa? Karena kita perhatikan rumus dasarnya kan I sama dengan mr kuadrat.
R-nya itu merupakan jarak dari poros terhadap partikel. Ini punya jarak 4, ternyata ini juga punya jarak 4 meter. Kalau diukur dari garis sejajar suhu Y terhadap melalui A ini. Sedangkan A tidak punya R. Jadi kalau kita tuliskan nilai IA 0 karena R-nya 0. Sehingga hasilnya adalah 7,2. Oke. Contoh berikutnya, sebuah tongkat memiliki panjang L yang berbentuk silinder pecah dan besar momen inersia seperti ini. Nah, ini yang salah satu yang harus dihafal tadi. Apabila diputar pada tengah panjang tongkat tersebut. Jadi panjang tongkat L diputar ke tengah-tengahnya. Jika poros pada tongkat tersebut dipindah sejauh setengah L dari poros mula-mula, tentukan momen inersia sekarang. Oke. Nah, karena ada perpindahan poros, sehingga yang harus kita gunakan adalah hukum Steiner. Ini yang harus kita hafal tadi itu sudah jadi patokan. Nah, karena dia dipindah, maka muncul momen inersia baru. Caranya seperti ini. Inersia yang lama dia ada di poros, ini di tengah poros ya. Kemudian dipindah sejauh setengah L dari poros mula-mula. Berarti M-nya tetap miliknya si tongkat, sedangkan D ini yang kita pindah sesuai dengan permintaan soal L/2, sehingga akan menghasilkan nilai sepertiga ml kuadrat. Jadi momen inersianya sudah berubah ketika poros itu diubah. Nah, untuk memahami hubungan antara torsi dengan momen inersia, ini disajikan sebuah gambar seperti ini. Nah, ini katrol gitu ya. Katrol asumsinya sebagai silinder pejal atau bisa disebut dengan cakram, ditarik dengan gaya F. Ketika katrol ini berputar, maka akan muncul persamaan seperti ini. Dia akan memiliki percepatan. Percepatan A ini adalah percepatan linear, ini adalah percepatan sudut. Katrol tersebut memiliki jari-jari R. Nah, dia itu memiliki jari-jari R. Nah, akibat F yang menarik, F itu dari F sama dengan M dikali A. Nah, jadi karena dia ini bergeraknya linear, lurus ke bawah, sehingga F-nya kita asumsikan sebagai hukum Newton, M kali A. Kenapa? Karena ini bisa diubah menjadi sebuah objek di sini, benda bisa. Kemudian W itu dari M kali G. Nah, artinya apa ini? Ini menguatkan kalau seandainya ini saya kasih dengan sebuah objek bermassa M, berarti gaya yang bekerja adalah W itu sendiri. Nah, sekarang kita mau menemukan bagaimana persamaannya. Asalnya dari F sama dengan M kali A yang ini ya. Nah, sama dengan M dikali A. A-nya ini percepatan linear, alfa kali R. Berarti ini miliknya katrol, gitu ya. Ini miliknya katrol. Oke. Nah, sehingga semuanya saya kali dengan R, sehingga muncul F kali R, MR kuadrat kali alfa. Ini F kali R, berarti di sini ada torsi, ditarik dengan gaya F. Kemudian sama dengan MR kuadrat kali alfa. Nah, ini sendiri adalah momen inersia dikali dengan alfa. Nah, persamaan ini yang akan kita gunakan jika kita membahas sebuah silinder pecah atau benda pecah yang bergerak. Contoh seperti ini.
Di sini ada sebuah katrol, gitu ya. Katrolnya berbentuk silinder pejal. Kemudian dikaitkan dengan sebuah tali dan diikat dengan massa. Diketahui M2 lebih besar daripada M1. M2 ini lebih besar daripada M1. Karena di sini sudah sangat jelas ya, si katrol ini berotasi, ini bertranslasi. Nah, berarti konsep yang kita pakai adalah konsep dinamika rotasi. Jadi sigma torsi sama dengan I kali alfa. Kenapa kalau ditulis sigma? Karena di sini ada dua buah gaya yang langsung mempengaruhi katrol ini bekerja, sehingga muncul torsi 1 sama torsi 2. Nah, berarti untuk menentukan nilai positif negatif dicek dulu geraknya. Sistem ini kalau benda M2 bergerak ke bawah, kalau benda M1 bergerak ke atas. Nah, ketika dia M2 bergerak ke bawah, ternyata arah gerakannya dengan arah putaran yang diakibatkan oleh torsi M2, sehingga nilainya bernilai positif. Nah, sedangkan yang torsi 1 bernilai negatif karena yang bendanya ini bergerak ke atas, tapi torsi yang dia timbulkan itu menyebabkan dia bergerak melawan arah gerakan, sehingga nilainya negatif. I itu milik katrol. Jadi yang menyebabkan ini adalah gaya-gaya pada benda, sehingga muncul persamaan seperti ini. Nah, karena dia ini adalah silinder pejal, bisa saja saya ganti objeknya, sehingga persamaannya saya tulis dengan konstanta K, kayak gini ya. Artinya bisa berganti-ganti ini. Kemudian dilanjut karena alfanya itu ada kaitannya dengan percepatan linear, maka diperoleh persamaan yang seperti ini. Ini adalah modal untuk mencari percepatan. Jadi untuk menganalisis suatu soal yang seperti ini, Anda harus bisa membedakan mana yang gerak translasi dan mana yang bergerak rotasi. Nah, tips mengerjakan soal dinamika rotasi pada sebuah sistem benda pejal. Pertama, gambar semua gaya-gayanya dulu. Kemudian perhatikan adanya torsi atau tidak. Termasuk yang saya bilang tadi, Anda harus bisa membedakan mana gerak translasi dan mana gerak rotasi. Nah, setelah itu masukkan konsepnya seperti ini, dibedah. Nah, kemudian ini juga dibedah. Nah, biasanya kalau dua ini muncul, paling sering itu mencari percepatan linear. Dari percepatan linear biasanya ketegangan tali dan berikutnya. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe untuk mengembangkan yang lebih baik lagi program ini untuk terus berjalan. Jangan lupa tetap semangat belajar fisika. Mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.